Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang mana pertanyaan tersebut terdapat pada buku Kelly page 243 of 507, yaitu pada halaman 243 dari 507 halaman, yang mana terdapat pada discussion question atau pertanyaan diskusi. Pertanyaan yang pertama, diskusikan berbagai cara pembayaran online di B2C, metode mana yang Anda sukai dan mengapa? Nah, di sini saya menjawab, berikut berbagai cara atau metode pembayaran online secara garis besar pada e-commerce, termasuk juga yang bisa digunakan pada B2C. Nah, di sini saya menjawab ada 3 cara pembayarannya, yaitu secara cek elektronik, kartu elektronik, dan yang ketiga, dompet digital. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, cek elektronik, terutama digunakan untuk B2B, mirip dengan cek kertas biasa. Pelanggan yang ingin menggunakan e-cek harus terlebih dahulu membuat rekening giro dengan bank. Kemudian, ketika pelanggan membeli produk atau layanan, dia mengirimkan email cek elektronik terenkripsi kepada penjual. Penjual menyetorkan cek ke rekening bank dan dana ditransfer dari rekening pembeli ke rekening penjual. Seperti cek biasa, e-cek membawa tanda tangan dalam bentuk digital yang dapat diverifikasi. Cek elektronik yang ditandatangani dan disahkan dengan benar dipertukarkan antara lembaga keuangan melalui lembaga clearing elektronik. Nah, metode pembayaran online yang kedua yaitu dengan cara kartu elektronik. Pada kartu elektronik ini terbagi beberapa macam. Ada yang bisa untuk B2B dan ada yang bisa untuk B2C. Ada berbagai macam kartu elektronik dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama, kartu kredit elektronik memungkinkan pelanggan untuk menagih pembayaran online ke rekening kartu kredit mereka. Kartu ini digunakan terutama di B2C dan dalam belanja oleh perusahaan kecil menengah atau UKM. Nah, yang kedua, kartu pembelian adalah yang digunakan di B2B, yang setara dengan kartu kredit elektronik. Di beberapa negara, membeli kartu adalah bentuk pembayaran utama antar perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu kartu uang dengan nilai tersimpan. Memungkinkan Anda menyimpan sejumlah uang prabayar tetap dan kemudian membelanjakannya seperlunya. Dan yang keempat yaitu kartu pintar, berisi chip yang dapat menyimpan sejumlah besar informasi. Kartu pintar seringkali multiguna, yaitu Anda dapat menggunakannya sebagai kartu kredit, kartu debit, kartu uang simpanan, atau kartu loyalitas. Kartu pintar ideal untuk pembayaran mikro yang merupakan pembayaran kecil beberapa dolar atau kurang. Nah, metode pembayaran yang terakhir yaitu dengan dompet digital. Dompet digital adalah yang bisa digunakan di B2B dan B2C, yang mana aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Aplikasi ini dapat berada di desktop pengguna atau di ponsel cerdas mereka. Saat aplikasi ada di smartphone, itu menjadi sistem pembayaran seluler. Dompet digital menggantikan kebutuhan untuk membawa kartu kredit dan debit fisik, kartu hadiah, dan kartu loyalitas, serta boarding pass dan bentuk identifikasi lainnya. Dompet digital juga dapat menyimpan kartu asuransi dan loyalitas, SIM, kartu identitas, kata sandi situs web, dan informasi login. Selain itu, dompet digital menghilangkan keharusan memasukkan data PIN kapal, penagihan, dan kartu kredit di setiap kali Anda melakukan pembelian di situs web.
data dienskripsi di mesin pengguna, dan dompet berisi sertifikat digital yang mengidentifikasi pemegang kartu resmi. Karena ponsel cerdas mengetahui lokasi mereka saat ini. Toko terdekat dapat mengirimkan penawaran kepada pengguna, dan dompet memastikan diskon yang sesuai diambil jika pembelian dilakukan. Nah, dompet digital memungkinkan pengguna membayar barang dagangan di toko dengan mengetuk telepon di terminal pedagang atau dengan memindai kode QR. Keamanan disediakan oleh pembaca sidik jari telepon atau dengan memasukkan PIN. Dompet mengirimkan data pengguna ke terminal menggunakan Bluetooth atau komunikasi jarak dekat atau NFC. Nah, di sini menurut saya dari beberapa metode pembayaran online tersebut, metode yang saya sukai adalah dengan menggunakan dompet digital. Hal ini dikarenakan dapat membantu saya melakukan transaksi secara online hanya melalui gadget. Kita juga bisa melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Dan juga dengan metode ini sangat praktis dan efisien karena tidak sulit dalam mengoperasikannya. Dan di dalamnya telah dilengkapi dengan berbagai fitur yang memungkinkan saya untuk membeli berbagai kebutuhan. Nah, selanjutnya soal nomor 2, yaitu diskusikan keterbatasan utama e-commerce. Manakah dari batasan ini yang kemungkinan besar akan hilang? Mengapa? Nah, di sini saya menjawab, e-commerce memiliki beberapa keterbatasan, baik teknologi maupun non-teknologi, yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya. Salah satu batasan teknologi utama adalah kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal. Dan juga di negara-negara kurang berkembang, bandwidth telekomunikasi sering tidak mencukupi dan mengakses web mahal. Selain itu, banyak keterbatasan teknis atau keterbatasan teknologi akan hilang dengan penerimaan universal standar untuk fitur perangkat lunak, kualitas, dan keamanan. Bandwidth meningkat melalui inisiatif internet baru akan menghilangkan banyak ketegangan saat ini yang ditempatkan pada jaringan oleh aplikasi multimedia isi. Sedangkan keterbatasan non-teknologi termasuk persepsi bahwa e-commerce tidak aman, memiliki masalah hukum yang belum terselesaikan, dan tidak memiliki banyak penjual dan pembeli yang kritis. Nah, di sini menurut saya, seiring berjalannya waktu, keterbatasan tersebut, terutama yang bersifat keterbatasan teknologi, akan semakin berkurang atau teratasi dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena teknologi tersebut akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, apabila kebutuhan manusia semakin bertambah, maka teknologi tersebut akan semakin meningkat. Jadi, keterbatasan-keterbatasan pada e-commerce tersebut dapat teratasi, bahkan menghilang karena perkembangan dan peningkatan teknologi yang terjadi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Diskusikan alasan memiliki beberapa model bisnis isi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa model bisnis isi tersebut. Lalu saya akan memberikan alasan memiliki beberapa model bisnis isi. Nah, berikut beberapa model bisnis isi, yaitu yang pertama, pemasaran langsung online, yang mana produsen atau pengecer menjual langsung ke pelanggan. Hal ini sangat efisien untuk produk dan layanan digital, serta dapat memungkinkan untuk kostumisasi produk atau layanan. Yang kedua, sistem tender elektronik, yang mana bisnis meminta penawaran dari pemasok yang menggunakan B2B dengan mekanisme lelang terbalik. Yang ketiga, nama harga Anda sendiri, yang mana pelanggan memutuskan berapa banyak mereka bersedia membayar, perantara mencoba mencocokkan penyedia. Dan yang keempat yaitu temukan harga terbaik.
Nah, pelanggan menentukan kebutuhan, perantara membandingkan penyedia dan menunjukkan harga terendah. Pelanggan harus menerima penawaran dalam waktu singkat atau mereka mungkin kehilangan kesepakatan. Selanjutnya yaitu pemasaran afiliasi, yang mana vendor meminta mitra untuk menempatkan logo atau spanduk di situs mitra. Jika pelanggan mengklik logo, pergi ke situs vendor, dan melakukan pembelian, maka vendor membayar komisi kepada mitra. Selanjutnya, pemasaran viral, yang mana penerima pemberitahuan pemasaran Anda mengirimkan informasi tentang produk Anda ke teman mereka. Selanjutnya yaitu pembelian kelompok atau e-commerce. Pembeli kecil mengumpulkan permintaan untuk menciptakan volume yang besar, kelompok kemudian melakukan tender atau menegosiasikan harga yang terendah. Selanjutnya lelang online, yang mana perusahaan menjalankan lelang dari berbagai jenis di internet. Sangat populer di institusi, tetapi juga mendapatkan tempat di jenis isi lainnya. Selanjutnya yaitu kustomisasi produk, yang mana pelanggan menggunakan internet untuk diri sendiri mengonfigurasi produk atau layanan. Penjual kemudian memberi harga dan memenuhinya dengan cepat, build to order. Nah, selanjutnya yaitu pasar dan pertukaran elektronik. Transaksi dilakukan secara efisien, lebih banyak informasi kepada pembeli dan penjual, biaya transaksi yang lebih rendah di pasar elektronik atau swasta ataupun publik. Selanjutnya yaitu barter online. Perantara mengelola pertukaran online produk surplus dan perusahaan menerima poin atas kontribusinya yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain yang dibutuhkan. Metode selanjutnya yaitu diskon besar-besaran, yang mana perusahaan menawarkan diskon harga yang dalam yang menarik bagi pelanggan yang hanya mempertimbangkan harga dalam keputusan pembelian mereka. Dan metode bisnis isi yang terakhir yaitu keanggotaan. Hanya anggota yang dapat menggunakan layanan yang disediakan, termasuk akses ke informasi tertentu, melakukan perdagangan, dan lain-lain. Nah, itulah macam-macam metode model bisnis isi. Nah, dari beberapa model bisnis isi yang telah saya jelaskan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini menurut saya alasan memiliki beberapa model bisnis isi tersebut dapat dilihat dari beberapa model bisnis isi di atas. Karena masing-masing model bisnis isi ada caranya tersendiri untuk menghasilkan pendapatan melalui perdagangan elektronik, di mana model bisnis adalah cara perusahaan untuk menghasilkan pendapatan untuk menopang dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada buku Balzan page 273 of 955 halaman, yaitu halaman 273 dari 955 halaman, yang mana terdapat review question. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara teknologi yang mendukung dan yang mengganggu? Nah, di sini saya menjawab, teknologi yang berkelanjutan atau mendukung di sisi lain menghasilkan produk yang lebih baik yang ingin dibeli pelanggan, seperti mobil yang lebih cepat atau hard drive yang lebih besar. Teknologi yang berkelanjutan atau mendukung cenderung memberi kita produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah di pasar yang sudah mapan. Perusahaan mapan paling sering memimpin teknologi yang berkelanjutan ke pasar, tetapi mereka hampir tidak pernah memimpin di pasar yang dibuka oleh teknologi yang mengganggu. Perusahaan yang mengharapkan pertumbuhan masa depan dari investasi yang ada itu termasuk ke dalam teknologi yang berkelanjutan atau mendukung. Nah, sedangkan teknologi yang mengganggu cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Dan biasanya memasuki pasar kelas bawah dan akhirnya berkembang untuk menggantikan pesaing kelas atas dan teknologi mereka yang berkuasa.
Perusahaan yang mengharapkan pertumbuhan masa depan dari investasi baru tersebut ke dalam teknologi yang mengganggu. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi yang mengganggu tanpa menghalangi hubungan yang ada dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, teknologi yang mengganggu menawarkan cara baru dalam melakukan hal-hal yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Teknologi yang mengganggu ini mendefinisikan kembali bidang permainan kompetitif di pasar masing-masing, membuka pasar baru dan menghancurkan yang lama, dan memotong pasar kelas bawah dan akhirnya berkembang untuk menggantikan pesaing kelas atas dan teknologi mereka yang berkuasa. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara e-bisnis dan e-niaga? Nah, di sini saya menjawab, e-bisnis mencakup e-niaga bersama dengan semua aktivitas yang terkait dengan operasi bisnis internal dan eksternal, seperti melayani akun pelanggan, berkolaborasi dengan mitra, dan bertukar informasi waktu nyata. Bisnis ini membuka pasar baru bagi perusahaan manapun yang ingin memindahkan operasi bisnisnya secara online. E-bisnis menciptakan perubahan paradigma, mengubah seluruh industri, dan mengubah proses bisnis di seluruh perusahaan yang secara fundamental menulis ulang aturan bisnis tradisional. Memutuskan untuk tidak beralih ke e-bisnis terbukti fatal bagi banyak perusahaan. E-bisnis mengacu pada bisnis apapun yang menyertakan teknologi online dalam model bisnisnya. Nah, sedangkan e-niaga adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. E-niaga hanya mengacu pada transaksi online. E-niaga adalah salah satu bagian potensial dari e-bisnis, yang mana bisnis e-niaga mengacu pada perusahaan yang menawarkan proses transaksi moneter online. Nah, terdapat perbedaan lainnya antara e-bisnis dan e-niaga, yaitu di sisi lain, penyumbang utama dari e-bisnis dapat menjadi pelanggan serta mitra bisnis, pemasok, dan sebagainya. Dan e-bisnis dapat dilakukan di internet, intranet, atau ekstranet. Sedangkan penyumbang utama e-niaga adalah pelanggan yang diberikan sarana untuk melakukan pembelian secara online, dan e-niaga dilakukan secara eksklusif di internet. Perbedaan utama adalah bahwa perusahaan dapat dianggap e-bisnis meskipun hanya menggunakan teknologi online di dalam organisasi. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan e-bisnis? Terdapat beberapa manfaat yang terkait dengan e-bisnis, yaitu yang pertama, memperluas jangkauan global. Akses mudah ke informasi real-time adalah manfaat utama dari e-bisnis. Kekayaan informasi mengacu pada kedalaman dan luasnya detail yang terkandung dalam sepotong informasi tekstual, grafik, audio, atau video. Jangkauan informasi mengukur jumlah orang yang dapat berkomunikasi dengan perusahaan di seluruh dunia. Pembeli membutuhkan kekayaan informasi untuk melakukan pembelian yang terinformasi, dan penjual membutuhkan jangkauan informasi ke pasar dan membedakan diri dari persaingan dengan benar. Selanjutnya, membuka pasar baru. E-bisnis sangat cocok untuk meningkatkan penjualan produk khusus. Kustomisasi massal adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan produk atau layanannya dengan spesifikasi pelanggan. Misalnya, pelanggan dapat memesan dalam warna khusus atau dengan ucapan khusus. Personalisasi terjadi ketika perusahaan cukup tahu tentang kesukaan dan ketidaksukaan pelanggan, sehingga mereka dapat membuat penawaran yang lebih mungkin menarik bagi orang itu. Katakanlah dengan menyesuaikan situs webnya dengan individu atau kelompok berdasarkan informasi profil, demografi, atau transaksi sebelumnya. Amazon menggunakan personalisasi untuk membuat portal unik untuk masing-masingnya, yaitu pada halaman 106 pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi biaya.
Chris Anderson, pemimpin redaksi majalah Word, menjelaskan strategi e-bisnis pasar khusus sebagai menangkap ekor panjang, mengacu pada ekor kurva penjualan yang khas. Strategi ini menunjukkan bagaimana produk niche dapat memiliki model bisnis yang layak dan menguntungkan saat menjual melalui e-bisnis. Dalam model penjualan tradisional, toko dibatasi oleh ruang rak saat memilih produk untuk dijual. Untuk alasan ini, pemilik toko biasanya membeli produk yang akan diinginkan atau dibutuhkan oleh massa, dan toko tersebut dipenuhi dengan produk yang luas, karena tidak ada ruang dira untuk produk khusus yang hanya dapat dibeli oleh beberapa pelanggan. Selain manfaat tersebut, ada pun tantangan yang terkait dengan e-bisnis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar terbatas. Tantangan utama e-bisnis adalah kurangnya pertumbuhan di beberapa sektor karena keterbatasan produk atau layanan. Sektor makanan online belum tumbuh dalam penjualan, sebagian karena produk makanan mudah rusak dan konsumen lebih suka membelinya di supermarket sesuai kebutuhan. Sektor lain dengan daya tarik e-bisnis terbatas termasuk barang rapuh atau barang habis pakai dan bisnis yang sangat sensitif atau rahasia seperti lembaga pemerintah. Tantangan yang kedua yaitu mengelola kepercayaan konsumen. Kepercayaan dalam pertukaran e-bisnis patut mendapat perhatian khusus. Pemisahan fisik pembeli dan penjual, pemisahan fisik pembeli dan barang dagangan, dan persepsi pelanggan tentang risiko melakukan bisnis online memberikan tantangan yang unik. Pemasar internet harus mengembangkan hubungan yang dapat dipercaya untuk melakukan penjualan awal dan menghasilkan loyalitas pelanggan. Beberapa cara untuk membangun kepercayaan saat bekerja online termasuk dapat diakses dan tersedia untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, menggunakan testimonial pelanggan yang tertaut ke situs web klien, atau untuk memberikan informasi kontak mereka dan menerima bentuk pembayaran yang sah seperti kartu kredit. Tantangan yang ketiga yaitu memastikan perlindungan konsumen. Sebuah organisasi yang ingin mendominasi dengan layanan pelanggan yang unggul sebagai keunggulan kompetitif tidak hanya harus melayani, tetapi juga melindungi pelanggannya, menjaga mereka dari barang dan komunikasi yang tidak diinginkan, barang ilegal atau berbahaya, informasi yang tidak memadai tentang barang dan pemasok, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi, dan penipuan online. Keamanan sistem, bagaimanapun, tidak boleh membuat situs web e-bisnis tidak fleksibel atau sulit digunakan. Tantangan selanjutnya yaitu mematuhi aturan perpajakan. Banyak yang percaya bahwa kebijakan pajak harus memberikan lapangan permainan yang setara untuk bisnis retail tradisional, perusahaan pesanan melalui pos, dan pedagang online. Namun, pasar internet sebagian besar tetap bebas dari bentuk tradisional pajak penjualan, sebagian karena undang-undang e-niaga secara samar-samar didefinisikan dan berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Untuk saat ini, perusahaan yang beroperasi secara online harus mematuhi tambal sulam aturan tentang pelanggan mana yang dikenai pajak penjualan atas pembelian mereka dan mana yang tidak. Nah, baiklah, sekian penjelasan jawaban tugas minggu ke-7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.